Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ardiani dengan NIM 1S1222024. Pada video ini saya akan memaparkan tentang queue atau antrian. Nah, di sini kita juga akan membahas yang namanya big queue atau double IQ. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Di sini queue atau antrian. Nah, queue atau antrian ini adalah struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Nah, di sini misalkan di sini seperti orang-orang yang menunggu antrian, contohnya di kasir supermarket. Nah, prinsip yang sama berlaku juga pada queue ini. Jadi di sini definisi sederhana dari queue itu adalah kumpulan objek yang diatur sedemikian rupa sehingga elemen yang pertama kali ditambahkan, maka elemen tersebutlah yang akan menjadi elemen pertama yang dikelola. Nah, ini dikenal sebagai prinsip dari FIFO atau first in, first out. Pertama masuk, pertama juga keluar. Nah, ada juga cara kerjanya. Cara kerja pada queue ini dengan menerapkan prinsip dari FIFO, yaitu yang pertama, elemen baru selalu ditambahkan di belakang antrian. Kemudian yang kedua, elemen yang dihapus selalu diambil dari depan antrian. Nah, yang ketiga, elemen yang sudah lama berada di antrian itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, antrian di taman hiburan. Nah, misalnya orang yang pertama kali datang untuk mengantri, maka orang tersebut yang akan menjadi orang pertama yang memasuki wahana hiburannya. Nah, lalu yang kedua, sistem panggilan di pusat layanan pelanggan, call center. Nah, misalnya ada beberapa panggilan yang masuk. Panggilan masuk yang lebih dulu atau yang pertama, maka itu yang akan dilayani pertama. Nah, misalkan pada cetakan dokumen, ketika dokumen yang dikirim lebih awal, maka dokumen tersebut yang akan dicetak terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian the queue abstract data type atau queue sebagai atau the abstract data type. Nah, abstract data type atau ADT ini adalah deskripsi matematis dari sebuah objek yang menyertakan sekumpulan operasi yang berlaku pada objek tersebut. Nah, QADT mendefinisikan perilaku antrian tanpa menunjukkan implementasi spesifiknya. Nah, di sini pada operasi dasar QADT, untuk Q sebagai ADT atau abstract data type memiliki beberapa operasi data. Nah, yang pertama di sini ada namanya NQ dengan ada disertakan parameter yang akan dikirimkan nilai nantinya. Nah, untuk parameternya itu
tidak mesti namanya adalah E, bisa yang lain-lain. Pada contoh ini kita menamakan parameternya itu E. Nah, fungsi dari enqueue ini adalah untuk menambahkan elemen yang akan dikirim ke parameter. Misalkan ini parameter E nantinya ke belakang antrian. Nah, jadi cara kerja dari si enqueue ini yaitu elemen baru akan selalu ditambahkan di ujung belakang antrian. Nah, misalnya jika kita memiliki antrian di dalam bis, antriannya itu 1, 2, dan 3. Seperti ini. 1, 2, dan 3. Kita melakukan enqueue. Nah, di sini kita tambahkan di dalam antrian ini yang kita kirim nilainya ke parameter yaitu 4. Ketika kita lakukan seperti ini, maka nanti hasil dari list yang menjadi antrian ini akan bertambah. Nah, sesuai fungsi dan cara kerjanya, elemen baru yang kita akan tambahkan atau yang kita enqueue akan ditambahkan pada list yang ada di belakang antrian. Nah, ini merupakan operasi yang pertama, yaitu enqueue. Nah, kemudian operasi yang kedua yaitu dequeue. Nah, di sini fungsi dari dequeue yaitu menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, yaitu cara kerjanya elemen yang ada di depan antrian itu diambil dan dihapus dari antrian. Nah, misalnya kita sudah punya list atau antrian seperti ini. Nah, ketika kita akan lakukan dequeue, dequeue tidak perlu parameter. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ada juga operasi tambahan selain operasi dasarnya tadi. Di sini kita lihat first, fungsi dari operasi tambahan first ini yakni mengembalikan referensi ke
elemen depan tanpa menghapus. Nah, jadi perbedaannya dengan DQ, first itu hanya melihat elemen depan tanpa mengubah antriannya. Nah, bisa dilihat implementasinya di sini. Nah, misalnya kita sudah mempunyai list atau antrian seperti ini, 2, 3, dan 4. Ketika kita lakukan first, nah maka hasilnya nanti akan menjadi seperti ini saja. Nah, itu akan mengembalikan referensi ke elemen depan tanpa menghapus. Yakni kita apabila melakukan operasi first, itu hanya akan melihat elemen apa yang akan berada di posisi paling pertama atau posisi paling teratas pada sebuah antrian ini. Nah, dari list antrian ini 2, 3, dan 4, ketika dilakukan first, maka hasilnya yaitu 2, karena 2 ini merupakan yang berada di posisi paling depan atau posisi yang paling pertama dari sebuah antrian ini. Nah, di sini kita lihat list is empty. Nah, is empty ini akan mengembalikan nilai true jika antrian kosong. Nah, jika juga antriannya tidak kosong. Nah, di sini gunanya untuk memeriksa apakah ada elemen dalam antrian sebelum melakukan operasi yang lainnya. Nah, misalnya seperti ketika kita sudah punya tadi antrian 2, 3, 4, lalu kita lakukan is empty. Nah, maka di sini akan diperiksa. Jika antrian di sini kosong, nanti hasilnya akan false. Jika memiliki elemen di dalamnya, maka hasilnya akan menjadi true. Nah, sekarang kita lihat lagi operasi tambahan berikutnya, yaitu len. Nah, di sini parameternya itu key, yaitu si antrian atau objeknya. Nah, fungsi daripada len ini adalah mengembalikan jumlah elemen dalam antrian ini. Nah, biasanya menggunakan metode khusus yang telah disediakan dari Python ini. Nah, pada pembuatan fungsi nantinya yaitu underscore len. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, parameternya itu adalah parameter yang sebagai objek dari antrian ini. Nah, misalnya kita tadi sudah memiliki antrian 2, 3, dan 4. Nah, ketika kita menggunakan fungsi len, maka nanti kita akan mengembalikan nilainya adalah di sini 3. Nah, kenapa di sini kita mengembalikan nilainya 3? Karena 3 ini yang menjadi total jumlah elemen yang berada dalam antrian tersebut. Nah,
Nah, selanjutnya implementasi queue berbasis array. Nah, jadi implementasi queue ini dengan menggunakan array adalah pendekatan yang umum karena kesederhanaan dan efisiensi dalam banyak kasusnya. Nah, namun ada beberapa cara untuk kita mengimplementasikan array ini. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita di sini akan mulai dari implementasi yang pertama dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu append atau CNQ yang dengan parameternya. Nah, bisa dilihat di sini ilustrasinya menambahkan elemen pada posisi terakhir pada sebuah list atau antrian. Nah, lalu ada metode yang kedua, yaitu pop. Dengan yang di pop itu adalah elemen pertama yang berada pada antrian ini. Lalu dia akan menghapus antrian pertama yang ada pada list antrian. Nah, kita akan mulai implementasi codingannya. Kita hapus. Kita buat di sini CLS. Di sini kita buat kelas yang mendefinisikan sebuah kelas kosong. Berarti di sini kita kelas empty exception. Nah, kita buat di sini kelas Q. Nah, def. Nah, di sini kita lakukan untuk list kosongnya, data, lalu sama dengan di sini kita buat fungsi untuk menambahkan data atau def enqueue. Nah, kita panggil nama objek dari listnya, yaitu data, lalu kita terapkan metode append. Nah, lalu kita buat fungsi untuk menghapus. Berarti kita buat fungsi dequeue. Lalu self
Lalu di sini kita isi pada statementnya kita buatkan pengkondisian. Pengkondisiannya di sini untuk memeriksa di sini. Lalu kita return. Kita pop di sini. Lalu di sini kita akan hapus indeks ke 0. Lalu kita akan menambahkan fungsi pada kekosongan atau lalu kita akan buat fungsi def is underscore self return len di self.data. Jadi di sini sama dengan true, atau bisa kita gunakan sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan implementasi pertama dari array berdasarkan queue. Kita menggunakan metode append untuk menambahkan elemen, kemudian kita memeriksa apakah elemen yang berada di dalam list itu ada atau tidak. Lalu kemudian kita terapkan metode pop untuk menghapus elemen pertama pada antrian atau list ini. Nah, kita akan mencoba untuk penggunaannya. Misalnya di sini kita gunakan queue. Nah, lalu kita queue Nah, di sini queue, lalu kita enqueue queue dot kita isi di sini 1, kita copy saja. Lalu kita akan coba lihat elemen yang ada di dalamnya. Kita print queue, kita jalankan.
ini sebenarnya sudah cocok atau sudah benar, tapi di sini masih tampilannya memori. Jadi kita harus menambahkan sebuah hasil dari elemen-elemen yang berada yang ada pada list atau antrian tersebut. Nah, di sini kita tambahkan fungsi yang namanya yaitu str. Ini def, kita buat fungsi str. Kita kembalikan return dengan format string. Nah, kita akan coba jalankan ulang. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini adalah hasil dari elemen-elemen yang berada pada list atau antrian yang ada pada queue kita. Nah, misalnya kita akan terapkan si is empty-nya. Berarti di sini kita akan tulis print key dot is empty. Kita lihat. Nah, kurang, kita coba lagi. Nah, di sini false karena kenapa dia false? Karena di sini bernilai salah. Kenapa salah? Karena queue ini memiliki antrian, jadi bukan yang tidak memiliki antrian, bukan kosong. Nah, misalnya jika key ini kosong, maka di sini akan hasilnya true. Seperti itu. Lalu kita akan menerapkan dequeue-nya. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini maka yang di dequeue ini adalah 1. Karena yang akan dihapus dari dalam elemen ini adalah yang berada di posisi paling pertama. Maka 1 ini akan dihapus. Nah, ketika kita print si queue-nya ini, print queue-nya itu 2 dan 3.
Kenapa sisa 2 dan 3? Karena kita sudah hapus dari antrian. Nah, jadi ini kelebihan dari menggunakan queue ini, yaitu yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua, lalu kita menggunakan metode bawaan dari Python. Nah, kita lanjut pada implementasi yang kedua. Pada implementasi kedua, kita akan menggunakan sebuah variabel. Misalnya variabel ini adalah f untuk menyimpan indeks elemen depan dan mengganti elemen di DQ dengan 0. Nah, di sini kita kalikan dengan ukuran awal. Lalu kita tambahkan di sini sebuah objek atau parameter. Nah, di sini kita pada enq ini kita tambahkan pengkondisian if self.size sama dengan panjang dari dua kali panjang data tersebut. Saya di sini variabelnya dengan self.clone kita tambah self.size, kita moduluskan len panjang dari self data. Lalu di sini pada self data itu yaitu sama dengan parameter ini atau elemen.
kita buat di sini self dot size akan bertambah 1. Lalu kita beralih pada DQ. Nah, di sini kita akan buatkan variabelnya. Misalnya kita akan buat variabel answer dengan self dot data dengan indeksnya self dot from self dot lalu di sini self dot from sama dengan self dot from ditambah 1 dimoduluskan len self data, lalu kemudian kita kembalikan. Ketika kita di DQ itu kan akan berkurang, maka self dot size nya itu dikurangi dengan 1. Nah, kita coba tes pada penggunaannya. Penggunaannya kita akan lakukan seperti ini saja. Ini kita tidak usah gunakan. Nah, kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya, dimana dari kapasitas yang kita punya yaitu adalah 10. Ada 10 jumlah elemen yang sesuai untuk kapasitas dari antrian tersebut. Nah, dengan pengisian elemennya, yaitu pengisian elemennya itu yang kita isi itu hanya 1, 2, 3. Nah, maka yang dimasukkan itu di sini hanya 1, 2, dan 3. Nah, jadi sisanya itu adalah noun. Ya, sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Nah, jadi walaupun kita tidak tambahkan sebuah variabel baru, maka hasilnya di sini adalah noun. Sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lalu di print Q-nya ini hasilnya. Dan ketika kita di Q, maka yang dihapus adalah elemen yang berada di depan, yaitu adalah 1. Nah, diubah menjadi noun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu.
kita tambahkan. Ini akan mencetak elemen-elemen yang valid yang ada dalam antriannya. Nah, kita coba, kita jalankan ulang. Nah, 1, 2, dan 3. Kapasitasnya yaitu ada 10. Tapi elemen yang terisi itu hanyalah 1, 2, dan 3. Maka sisanya yang elemen keempat sampai yang ke-10 itu memang ada. Nah, ketika kita di Q, maka si 1 itu menjadi non. Sementara kita tidak mau adanya tampilan non. Non itu bisa juga dirubah. Jadi, bagaimana elemen-elemen yang ada di Q masih pertahankan nilai non di depannya. Ya, kita bisa modifikasi cara kita menampilkan data tersebut yang ada pada metode STR. Nah, yang pertama kita akan inisialisasi variabel dengan list kosong. Dengan list kosong. Nah, list kosong ini akan untuk menyimpan elemen-elemen yang valid. Lalu kita akan melakukan iterasi. Iterasinya itu mulai dari 0 sampai self.size-nya itu kurang dari 1. Self.size itu adalah jumlah elemen yang kurang dari 1. For i in range self dot size. Nah, di sini elemen yang ditambahkan itu akan diambil dari self.data. Self.data dengan indeks self.font kita tambahkan dengan si ini, lalu kita akan menuliskan dengan panjang dari self.data. Nah, kita panggil kita tambahkan di sini append, kita tambahkan self data self.font, lalu kita tambahkan dengan i, lalu kita moduluskan dari panjangnya len, di dalamnya ada self data, lalu yang terakhir kita kembalikan representasi stringnya dengan mereturn pada result ini. Nah, kita coba jalankan.
Nah, baik, coba kita jalankan lagi. Nah, di sini noun-nya itu sudah berubah menjadi 1. Nah, seperti ini. Nah, implementasi kedua seperti itu dengan menggunakan array pada Q, yang dimana kita sudah menyesuaikan kodenya, yaitu untuk menambahkan elemen. Nah, selanjutnya array circular, implementasi melingkar atau array circulare. Di sini array melingkar yang digunakan untuk penggunaan memori untuk implementasi yang sebelumnya. Nah, konsepnya di sini array diperlakukan sebagai struktur yang baru. Nah, di sini indeks dengan nama melingkar kembali kepada 0. Jadi setiap selesainya maka akan kembali ke 0 setelah mencapai akhir array, menggunakan operasi modulus untuk menghitung indeksnya. Nah, adapun cara kerja dari circular array ini, yaitu yang pertama bagian depan antrian itu dapat bergeser ke kanan seiring waktu. Nah, jadi pada antriannya itu apabila dilakukan array circular, misalnya di DQ atau sebagainya, elemennya itu akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian pada isi antrian itu dapat melingkar di akhir array, kemudian akan berlanjut di indeks 0. Nah, kemudian untuk rumusnya seperti ini. Ada F sama dengan di F tambah 1 lalu dimoduluskan dengan N. Nah, di mana F ini merupakan indeks depan dan N adalah panjang. Nah, selanjutnya di sini implementasi Q Python. Nah, untuk implementasi Q dalam Python ini biasanya menggunakan pendekatan berbasis objek, yang dimana memungkinkan enkapsulasi data dan metode dalam satu unit yang komprehensi. Nah, variabel instant yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu underscore data. Nah, yang biasa kita gunakan tadi ini data, tapi bisa kita gunakan bagi underscore data ataupun seperti ini saja. Nah, pada data ini list Python yang menyimpan elemen-elemen antrian. Nah, kemudian size itu integer yang mewakili jumlah antrian. Lalu float mewakili jumlah antrian yang utama. Adapun jumlah absesornya yaitu len. Len ini dia mengembalikan jumlah elemen di dalam antrian. Lalu ada isEmpty, memeriksa apakah antrian itu kosong atau tidak. Lalu first, mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapus. Lalu ada metode mutatornya. Metode mutatornya itu ada NQ, di mana NQ itu dia akan menambahkan elemen ke belakang antrian. Lalu DQ,
deq itu akan menghapus dan mengembalikan elemen di depan antrian. Nah, pada bagian selanjutnya, di sini resizing queue. Resizing itu apa? Resizing itu adalah teknik penting dalam implementasi queue berbasis array untuk menangani pertumbuhan dinamis. Nah, mengapa resizing itu perlu dilakukan? Nah, karena yang pertama, array memiliki ukuran yang tetap saat dibuat. Lalu yang kedua, jika antrian terus bertambah, maka kita perlu memperbesar array untuk menambahkan elemen baru. Lalu yang ketiga, jika antrian mengecil, maka kita akan mungkin mengecilkan array dengan menghemat memori. Kemudian proses resizing itu yang pertama, kita buat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Biasanya itu akan 2 kali lipat. Lalu yang kedua akan menyalin semua elemen dari array lama ke array baru. Lalu yang ketiga mengatur indeksnya itu menjadi 0. Nah, penjabaran itu kita sudah lakukan di sini, di size. Kita buat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ini. Kita buat ukuran array yang lebih baru. Lalu kemudian kita atur ulang indeksnya. Prone ini menjadi 0 di array baru yang kita telah tentukan. Misalnya kapan muncul pertanyaan kapan melakukan refresh. Nah, ketika kita menambahkan elemen atau in queue, jika self.size-nya itu sama dengan panjang dari data. Kemudian opsionalnya ketika saat menghapus elemen atau di queue jika self.size-nya itu kurang dari panjang self.datanya. Nah, jadi selanjutnya mengecilkan array-nya. Di sini merupakan proses mengecilkan array. Ini merupakan penting untuk mengoptimalkan penggunaan yang baru. Misalnya misalnya kapan kita akan mengecilkan array? Ketika jumlah elemen itu kurang dari kapasitas array-nya. Nah, selanjutnya kita salin elemen-elemen yang ada ke array baru. Lalu kita akan ganti array lama dengan array yang
Nah, kita buat di sini kondisi. Nah, di sini jauh lebih kecil dari kapasitas maksimum yang tersedia. Nah, sehingga di sini perbaikan yang baru untuk mengelola penggunaan memori dengan resize. Nah, jika kita jalankan juga akan tetap sama, namun akan pada efisien memorinya akan lebih efisien daripada sebelumnya. Nah, masuk pada bagian double NQ atau DQ. DQ di sini atau singkatan dari double NDQ ini adalah struktur data yang menggabungkan fitur dari stack dan juga queue. Karakteristik utamanya yaitu yang pertama mendukung penyisipan dan penghapusan di kedua ujung. Jadi kita bisa menghapus baik itu di depan ataupun di belakang dari antrian, kemudian kita bisa menambahkan di depan atau di belakang antrian. Kemudian yang kedua yakni lebih fleksibel dibandingkan stack atau queue biasa. Adapun operasi dasarnya ada beberapa. Jadi operasi yang pertama itu ada yang namanya add first atau menambahkan elemen di depan DQ. Yang kedua itu ada add class, menambahkan elemen di belakang DQ. Kemudian yang ketiga ada delete course, menghapus, mengembalikan elemen yang pertama di bagian depan. Kemudian yang terakhir itu delete last, yang dimana menghapus dan mengembalikan elemen terakhir di bagian belakang list. Adapun misalnya kita analogikan contoh penggunaannya itu misalnya daftar restoran. Nah, ketika pelanggan baru ditambahkan ke belakang atau at last, apabila pelanggan PIV bisa ditambahkan ke depan ataupun ke belakang, atau at first atau at last. Kemudian pelanggan biasa itu membatalkan dari depan atau belakang. Jadi bisa membatalkan dari depan atau belakang, yaitu delete course atau delete last. Yang kedua contoh penggunaan pada riwayat browser. Yang pertama, halaman baru itu selalu pasti ditambahkan ke belakang, dan navigasinya itu pasti akan mundur. Biasa itu menggunakan delete last. Jadi navigasi mundur menggunakan delete last. Lalu selanjutnya navigasi maju. Navigasi maju itu maka kita akan menggunakan delete first. Lalu yang ketiga, pelacakan pergerakan dalam game. Nah, misalkan gerakan baru ditambahkan ke belakang, lalu kemudian kita
Unduh atau kembalikan nilai sebelumnya dengan menggunakan delete last. Lalu selanjutnya kita reundo gerakan yang diunduh sebelumnya dengan menggunakan add last. Nah, itu contoh implementasi kecil dari kehidupan sehari-hari dengan menggunakan DQ. Double-ended enqueue ini merupakan struktur data yang menggabungkan fitur dari stack. Stack itu adalah tumpukan dari queue. Queue itu juga bisa menghapus dan menambahkan. Namun double-ended enqueue ini lebih fleksibel. Jadi DQ abstract data type lalu mendefinisikan operasi-operasi yang didukung oleh struktur data di queue tanpa menentukan implementasi ini. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya implementasi DQ with circular array atau implementasi DQ dengan array melingkar. Nah, implementasi DQ-nya ini menggunakan array melingkar, yang mana merupakan pendekatan efisien yang memungkinkan operasi di kedua ujung antrian dengan obesitas waktu yang baik. Nah, kita langsung saja pengimplementasiannya. Di sini saya sudah mempunyai kode. Nah, untuk pada fungsi resize-nya seperti ini, seperti video yang di awal. Nah, di sini yang kita ganti itu ya adalah di sini kita menggunakan kelas DQ. Nah, di sini kita default capacity-nya menggunakan 10. Nah, lalu di sini kita kita menggunakan di sini DQ default capacity. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini untuk verse-nya ini kita kasih ke atas saja. Nah, di sini seperti ini. If self is empty, rise empty, return self data. Nah, di sini untuk pemeriksaan terakhirnya, lalu di sini last dengan parameternya itu self. Nah, untuk di sini kita bisa copy yang ini. Nah, if self is empty, rise empty, DQ. Nah, di sini kita gunakan back. Di sini back itu sama dengan self back, kita kurang dengan kurang 1, lalu dimoduluskan panjang dari self.data. Nah,
lalu kita return kembali. Self.data itu kita ambil indeksnya dari back. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat metode untuk penambahannya, yaitu add first. Nah, ini di sini kita menggunakan parameter yaitu elemen. Nah, di sini if self size panjang dari self.data, lalu di sini self front dikurangi dengan 1, dimoduluskan len panjang dari self data, lalu self front sama dengan elemen self. Nah, di sini add last-nya seperti ini, lalu add first-nya, lalu delete last-nya di sini. Nah, delete last-nya, lalu seperti ini rise-nya. Lalu pada fungsi string-nya seperti ini. Nah, di sini key deq ini di sini key-nya itu kita add last, lalu key-nya kita add last b, lalu key add first z, lalu key add last c. Nah, baik, jadi seperti ini untuk kodenya. Kita akan coba deq ini kita akan coba satu persatu untuk menjalankannya. Yang pertama itu add last. Nah, kita komen dulu ini, kita jalankan. Nah, karena kita add last a, nah muncul seperti ini a, yang dimana kita add last kan, kita tambahkan di bagian akhir. Nah, kemudian kita akan add last b. Nah, muncul ini. Jadi si B ini ditambahkan di bagian akhir setelah si A. Nah, setelah itu kita akan lakukan yang namanya itu add first. Nah, kita tambahkan Z di awal elemen atau di awal antrian. Nah, nanti itu Z itu berada di depannya A. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba tambahkan add last. Kita add last lagi. Add last-nya itu C. Berarti C ini nanti akan ada atau bertambah di bagian terakhir. Berarti letaknya akan berada di setelah si B. Nah, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk len-nya. Lihat berapa panjang pertama kita akan panggil metode len.
lihat. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada 4 antrian dari list ini. Nah, sekarang kita akan coba delete first dan juga delete last. Kita akan coba kita panggil objeknya itu queue, lalu kita coba itu delete first. Nah, berarti kita akan menghapus bagian awal. Ketika kita tes print, ketika kita jalankan, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi yang kita hapus itu yang berada paling pertama atau posisi paling awal, yaitu Z-nya. Yang tadi ada Z ini kemudian kita delete first, jadi terhapus. Kita akan coba delete last. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Maka C-nya dia itu terhapus. Posisi delete last ini akan menghapus posisi yang ada paling belakang atau pada bagian akhir. Nah, seperti itu kurang lebih pengimplementasian mengenai DQ dengan circular array. Nah, keuntungan implementasi yaitu operasi pada kedua ujungnya itu memiliki kompleksitas waktu yang baik. Nah, jadi kita bisa menghapus di awal, menghapus di akhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penggunaan memori itu efisien. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada bagian DQ in Python collection module. Nah, di sini saya juga sudah punya kodenya. Nah, jadi di sini kita masih tetap menggunakan OS system. Di sini Python itu menyediakan implementasi DQ yang efisien dalam modul. Yang pertama di sini kita panggil collection-nya, lalu kita import DQ. Nah, jadi di sini kita panggil kelas yang namanya DQ dari modul collection. Di sini kita akan buat objeknya itu, misalnya di sini D sama dengan DQ. Lalu di sini D kita append 1. Lalu D kita append left. Atau kita menambahkan di awal. Lalu kita coba jalankan ini yang pertama ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang awalnya tadi kita tambahkan 1 di dalam antrian, lalu kita tambahkan lagi di bagian awalnya yaitu 2, akan menjadi seperti ini, 2 dan 1. Nah, lalu kita tambahkan 3. Nah, lalu kita akan pop. Nah, kita pop, kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan menghapus elemen yang berada paling akhir, yaitu 1.
Nah, sementara ada juga yang namanya pop left atau menghapus dari depan. Kita copy, lalu kita tambahkan left, lalu kita jalankan. Nah, akan menjadi seperti ini. Tinggal 2 yang berada di dalam antriannya. Tinggal ada 2 yang ada pada elemen antrian. Nah, jadi metodenya seperti ini. Kita impor kelas DQ dari modul collection yang sudah ada di Python, kemudian kita gunakan metode-metodenya. Nah, append ini untuk menambahkan ke belakang, kemudian append left ini untuk menambahkan di depan, lalu pop ini untuk menghapus dari belakang, lalu pop left ini untuk menghapus dari depan. Nah, jadi dengan ini kelebihan itu yang bisa kita dapatkan, yang pertama implementasi yang dioptimalkan, kemudian mendukung operasi enskripsi dan integrasi yang baik dengan fitur-fitur yang sudah ada. Nah, itu saja kurang lebih. Baik, itulah pembahasan sederhana dari saya atau pemaparan sederhana dari saya tentang Q atau DQ. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.